Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar mengenai karakteristik kewirausahaan, materi yang ada di bab pertama di kelas 10 SMA di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Simak videonya ya. Wirausaha adalah orang yang memiliki ide untuk mengenali produk baru, menentukan cara produksinya, menyusun kegiatan untuk memproduksinya, mengatur permodalan hingga memasarkannya. Pelaku wirausaha disebut wirausahawan atau entrepreneur. Jadi menjadi wirausaha itu bisa di bidang kerajinan yang memproduksi produk kerajinan, di bidang pengolahan yang memproduksi makanan, di bidang budidaya yang menernakkan tanaman atau hewan ternak, dan di bidang rekayasa yang menghasilkan teknologi baru untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu sifat wirausaha. Yang pertama, percaya diri. Jika seorang wirausaha sudah memiliki sifat percaya diri, maka dia akan bersemangat untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan pekerjaannya. Orang yang percaya diri akan mempengaruhi gagasan dan kreativitasnya. Yang kedua yaitu berani mengambil resiko. Jangan takut gagal. Seorang wirausaha harus memiliki sikap optimis. Jika gagal ya harus bangkit kembali. Jika produknya kurang disukai atau kurang diminati masyarakat, maka dia harus melakukan evaluasi untuk perbaikan produknya. Jangan sedih lalu menyerah. Setiap berwirausaha pasti ada resikonya. Yang harus kita lakukan adalah selalu bangkit dan belajar dari kesalahan. Yang ketiga, keorisinalitas atau keaslian. Seorang wirausaha harus memiliki ide yang kreatif dan inovatif agar menghasilkan produk yang berkualitas dan beda daripada yang lain. Dengan begitu, produknya orisinil, hasil dari kreativitasnya sendiri, sehingga beda daripada yang lain, akan memiliki daya tarik tersendiri di mata masyarakat, sehingga mereka akan tertarik untuk membeli. Yang keempat, berorientasikan tugas dan hasil. Orang yang memiliki sifat berorientasikan tugas dan hasil akan disiplin, tekun, dan selalu berhati-hati dalam bekerja, sehingga hasilnya akan memuaskan. Yang kelima, sifat kepemimpinan. Orang yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah orang yang memiliki sifat jujur, tanggung jawab, rendah hati, bisa menjadi teladan, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Semua itu harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang keenam yaitu berorientasi ke masa depan. Nah, di masa depan pasti pesaing akan semakin banyak. Kemajuan teknologi akan berkembang pesat. Tinggal kita sendiri menjadikan itu semua menjadi peluang atau sebaliknya menjadi tantangan seperti itu. Nah, jika itu menjadikannya sebagai peluang ketika ada pesaing baru atau kemajuan teknologi semakin berkembang, maka itu harus menjadikan kita untuk mengembangkan diri atau belajar. Jadi ketika ada pesaing baru, yang kita lakukan adalah mengevaluasi produk kita atau membuat inovasi yang lebih dari mereka seperti itu, dan menjadikan kemajuan teknologi itu untuk membantu kita dalam memproduksi produk yang lebih berkualitas dan lebih cepat dan menghasilkan produk yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dan satu lagi, kemajuan teknologi itu juga bisa kita manfaatkan di bidang pemasaran secara online seperti itu. Dengan seperti itu, usaha kita akan semakin baik dan semakin berkembang seperti itu. Selanjutnya, faktor penyebab keberhasilan wirausaha. Nah, yang pertama harus memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat itu harus dimiliki oleh setiap
wirausahawan ya. Keyakinan yang kuat membuat seorang wirausahawan memiliki komitmen yang tinggi sehingga dia mau terus berusaha. Orang yang mau berusaha akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan sehingga usahanya akan terus ada dan berkembang. Kedua, sikap mental yang positif dalam berusaha. Contohnya, jadikan tantangan berwirausaha menjadi motivasi untuk berkembang. Yang ketiga, percaya diri. Orang yang percaya diri akan selalu semangat bekerja atau berusaha, sehingga usahanya akan berhasil. Yang keempat, bertanggung jawab. Contohnya, bertanggung jawab dalam memanfaatkan modalnya dengan baik, sehingga membeli kebutuhan alat dan bahan yang sesuai. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga dihasilkan produk yang berkualitas dan tepat waktu. Bertanggung jawab atas karyawan dan timnya. Bertanggung jawab atas kepuasan pelanggan. Bertanggung jawab kepada investor, seperti itu. Yang kelima, inovatif dan kreatif. Memiliki inovasi dan ide kreatif akan menghasilkan produk yang berbeda lain daripada yang lain, sehingga akan menarik minat masyarakat untuk membeli. Yang keenam, memiliki keunggulan dalam menjalankan usaha. Bisa dari produknya yang berkualitas, harganya yang terjangkau, atau dari segi pelayanan yang ramah. Yang ketujuh, sasaran yang tepat dalam memulai usaha. Target konsumen harus ditentukan mulai awal sehingga bisa tahu minat konsumennya. Yang kedelapan, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien. Dalam merancang produk, memproduksi produk hingga memasarkan harus jelas target waktunya, sehingga produk yang dihasilkan akan bisa segera terjual dan modal akan segera kembali. Yang kesembilan, pengembangan diri. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, itu akan menjadikan kita orang yang berhasil di wirausaha. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, di masa depan pesaingnya akan semakin banyak, kemajuan teknologi akan semakin berkembang. Ketika kita ingin mengembangkan usaha kita, maka yang harus kita lakukan adalah terus berinovasi untuk memperbaiki produk kita dan terus belajar di bidang teknologi, karena bidang teknologi itu sangat membantu di wirausaha, seperti itu. Yang ke-10, selalu mengevaluasi usahanya. Orang yang selalu mengevaluasi usahanya, dia akan tahu kekurangan mulai dari perencanaan, produksi, pemasaran hingga penjualan. Sehingga di tahap selanjutnya kekurangan-kekurangan tadi itu tidak akan terjadi. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi di sebelumnya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu faktor kegagalan berwirausaha. Yang pertama, tidak ada tujuan tertentu dalam wirausaha. Contohnya hanya ikut-ikutan temannya berwirausaha, akhirnya tergugah hatinya untuk berwirausaha. Jadi dia hanya ikut-ikutan. Nah, biasanya orang yang hanya ikut-ikutan itu tidak memiliki target yang jelas, tidak tahu usahanya untung atau rugi, sehingga lambat laun usahanya tidak akan bertahan lama, seperti itu. Yang kedua, kurang berambisi. Orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas dalam berwirausaha biasanya kurang berambisi, mengakibatkan dirinya tidak berkembang sehingga usahanya tidak berkembang juga. Yang ketiga, tidak disiplin. Waktu mempengaruhi hasil usaha kita. Jika kita memanfaatkan waktu dengan baik, dengan selalu berusaha, maka akan mendapatkan hasil yang baik juga. Sebaliknya, jika kita tidak disiplin, maka hasilnya akan kurang memuaskan. Yang keempat, tidak mau mengembangkan diri. Seiring berjalannya waktu, pesaing akan semakin banyak, kemajuan teknologi akan semakin berkembang.
Jika kita tidak mau belajar, kita akan semakin tertinggal sehingga produk yang kita hasilkan tidak lagi diminati oleh masyarakat. Yang kelima, sikap selalu menunda-nunda. Hal tersebut sangat tidak baik, akan berdampak kepada hasil produksi yang kurang maksimal sehingga akan mengecewakan konsumen. Yang keenam, kurang tekun. Pekerjaan akan selesai dengan cepat dan hasil yang maksimal jika kita selalu rajin. Sebaliknya, jika kita kurang tekun atau kurang rajin, hasilnya tidak akan maksimal. Yang ketujuh, kepribadian yang negatif. Contohnya, pada pelayanan yang kurang ramah sehingga menyebabkan konsumen kita kecewa dan tidak mau lagi membeli produk kita, seperti itu. Yang kedelapan, tidak jujur. Dalam berwirausaha, jujur adalah kunci, baik ke tim, ke konsumen, ke investor. Jika kita tidak jujur, maka semua orang akan kecewa sehingga tidak mau lagi bekerja sama dengan kita. Yang kesembilan, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Orang yang ramah akan banyak relasi sehingga menjadikan usaha kita berkembang. Jika tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, maka usaha kita tidak akan berjalan lancar. Nah, itu tadi materi tentang karakteristik kewirausahaan. Terima kasih yang sudah menyimak videonya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like dan share videonya, dan komen kalian mau dibuatkan video pembelajaran apa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.